Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya yang mudah-mudahan selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, bimbing langkah hidup kita hingga setiap waktunya kita semakin hari semakin solehah insyaallah, semakin hari semakin baik insyaallah. Semakin hari Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan akal pikiran kita, Allah sehatkan hati kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang hidup dengan membawa afiah, dan kelak di hari akhirat nanti Allah karuniakan kepada kita pula keselamatan di padang mahsyar, di kuburan, dimanapun saja kita berada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, hari ini kita berada dalam risalah perjalanan masa depan. Dalam kita membahas masa depan kita ini ya, masa depan yang pasti. Orang kalau bahas, nak belajar yang benar biar kamu masa depannya cemerlang. Ini masa depan yang dimaksudkan sama ibu-ibu biasanya kalau ngomong sama anaknya kan masa depan saat mereka berusia dewasa. Padahal Bu, kalau kita mau jujur-jujuran, anak kita berusia dewasa tuh belum tentu. Anak kita mencapai usia dewasa belum tentu. Dan belum tentu pula dipastikan dengan pendidikan mereka, dipastikan dengan kesehatan mereka, dipastikan dengan pekerjaan yang mereka dapat, ya Bu ya. Karena kebahagiaan di masa dewasa seorang anak tidak ditentukan dengan itu semuanya. Yang tidak sekolah tinggi-tinggi tapi masa depannya baik, maksudnya ketika panjang umurnya mereka berkehidupan yang baik, banyak, betul nggak? Yang sekolahnya nggak pinter, suka dikata-katain tapi nasibnya bagus, ada apa nggak? Banyak. Yang enggak cantik tapi masa depannya bagus, ada apa nggak? Banyak. Kita ini. Teman-teman sekalian, yang cantik-cantik masa depannya bagus banyak juga. Siapa? Kita juga. Masa depannya itu nggak tergantung dengan itu semuanya, bergantung sama nasib. Kalau di dunia, nasib itu udah kelar, udah rampung, udah selesai, ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu udah selesai, diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah selesai menjadikan likulli syai'in, untuk segala sesuatu, qadron, ada takdirnya, ada ukurannya, ada jatahnya, ada nasibnya. Udah selesai, rampung. Masa depan yang di dunia sudah selesai diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ada jaminannya yang mana? Nih yang kita lagi bahas, risalah perjalanan masa depan kita nih. Ini nih ada buku panduan masa depan kita. Nantinya akan ngalamin apa. Ini belum ada kepastiannya teman-teman sekalian, belum ada jaminannya. Masing-masing dari kita belum pernah mendapatkan jaminan. Ada nggak di sini yang udah kedatangan malaikat Jibril?
terus bilang dah ente mah tenang aja, husnul khotimah pasti. Ada? Tenang. Nanti kamu dikuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Ada? Ada yang udah dapat jaminan? Adakah diantaramu yang sudah kedatangan misalnya, gak usah malaikat Jibril deh, malaikat lain makhluk sama kita, didatangi misalnya bagindanya Nabi Muhammad alaihi salatu, kemudian bilang, tenang nak, kamu dalam kubur nanti bersama denganku. Ada? Belum ya. Gak ada jaminannya teman-teman saudaraku sekalian. Dan gak ada seorang pun di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan nanti kamu di padang mahsyar bakalan selamat. Gak ada juga. Nanti kamu di hari akhirat bakalan selamat. Belum ada juga. Nanti kamu di saat mizan bakalan berat timbangan amal kebaikan. Enggak ada jaminan. Nanti kamu saat lewat jembatan bakalan selamat. Nanti kamu di akhir kehidupan surga tempat kembali kamu. Belum ada jaminan teman-teman saudaraku sekalian. Karenanya daripada memusingkan masa depan yang sudah selesai diatur, lebih baik memusingkan masa depan yang belum ada jaminannya. Sebab kalau kita yang tidak berbekal, sebab kalau bukan kita yang berbekal menuju masa depan kita yang pasti namun kita belum ada jaminannya, itu siapa lagi yang akan berbekal? Tidak ada yang akan berbekal untukmu selain dirimu teman-teman saudariku sekalian. Kalau urusan dunia ini, satu udah ada jaminannya, dua bakalannya ada orang-orang yang bisa disandarin teman-teman saudariku sekalian. Ada aja. Kita kalau lagi susah-susah, Allah bantu kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Kan begitu? Ada orang tua kita yang seapa-apanya nggak bakalan biarin kita sampai kelaparan, betul kan? Seapa-apanya nggak bakalan biarin kita sampai nggak punya baju, nggak bisa keluar. Nggak ada, saudaraku sekalian. Sampai kita sakit, nggak ada yang bawain kita ke dokter, nggak ada. Urusan kesehatan kita ini teman-teman, jangankan orang tua kita, pemerintah kita aja mikirin. Halo? Jangankan keluarga kita, orang yang menyayangi kita, pemerintah kita aja mikirin teman-teman saudaraku sekalian. Tapi urusan kamu selamat di hari akhirat, kalau nggak kamu yang mikirinnya dari sekarang, siapa lagi? Kamu nggak akan bisa ngarepin, nah ntar kita friend ya di akhirat. Kita bilang sama anak kita, nanti kalau kamu lihat mama gak ada gimana gitu, perlu bantuan, tolong ya nak ya. Nggak bisa kita. Dari sejak sekarang misalnya kita janjian gitu sama teman kita, lo gue baik-baikin ya sekarang ya, tapi ntar pokoknya nih. Nggak bisa teman-teman sekalian, nggak ada, nggak akan ada yang pernah bisa saling membantu satu sama lain. Begitu ya, manusia yang bisa bantu baginda kita Nabi Muhammad. Tapi itu pun perlu untuk kamu berbekal menuju kepada bantuan beliau tersebut di dunia ini. Kan begitu? Masa depan akhirat nggak ada yang memikirkannya kalau nggak kita. Masa depan akhirat nggak ada jaminannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum ada jaminannya. Dan teman-teman sekalian, masa depan akhirat begitu dekatnya. Saya nggak lagi bilang kiamat deket, karena itu belum tentu. Perasaan saya kayak masih agak lamaan gitu. Tapi saya lagi mau bilang betapa sangat dekatnya kematianmu, kematianku, teman-teman sekalian. Kiamatnya mungkin bisa terjadi ratusan tahun lagi, saya nggak pasti, saudaraku sekalian. Tapi kematianmu, mana ada yang terjadi ratusan tahun lagi? Nggak ada. Mungkin di antara kita sudah ada yang kain kafannya sudah tersedia di toko. Mungkin di antara kita sudah ada orang-orang yang sekarang tuh tanahnya kuburan, sampingnya itu akan menjadi tempatmu giliran berikutnya. Kita nggak tahu teman-teman sekalian. Kita nggak tahu, bisa esok, bisa lusa, bisa 10-20 tahun yang akan datang. Tapi semua masa tersebut adalah pendek berbanding dengan lamanya kelak akhirat yang akan kita dapati.
Karenanya saudaraku sekalian saya muliakan, yuk kita mikirin masa depan kita. Kemarin kita sudah bahas betapa sangat rumitnya perjalanan menuju kepada kematian. Begitu sangat sakitnya saat-saat sakaratul maut. Kita udah bahas kemarin bagaimana kelak di dalam kubur kita akan menjadi seperti apa, termasuk kelompok yang manakah kita yang dibahagiakan dalam alam kuburnya, atau Allah Subhanahu wa taala akan sengsarakan kita dalam alam kuburnya. Kemarin kita udah bahas pula bagaimana dahsyatnya apabila terjadi hari kiamat, yang bahkan gunung-gunung yang kita kira adalah makhluknya Allah yang paling kuat hanya akan menjadi seperti anai-anai yang berterbangan, hanya menjadi seperti debu-debu yang berhamburan. Manusia-manusianya, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya akan menjadi seperti debu-debu yang berhamburan. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, kalau nggak kita yang berbuat untuk saat-saat yang seperti itu, siapa lagi? Siapa lagi? Dan kalau nggak sekarang berbekalnya, kapan lagi? Kita nggak punya banyak waktunya teman-teman saudariku sekalian. Kita nggak punya banyak masanya teman-teman saudariku sekalian. Karenanya siapapun dirimu, apapun yang sedang kamu kerjakan, dalam posisi seperti apapun, mau yang jomblo, mau yang udah kawin, gitu ya, mau yang janda, mau yang suaminya udah meninggal, misalnya gitu, siapapun dirimu, jadikan posisimu sekarang, jadikan profesimu sekarang sebagai bekalmu untuk menuju akhirat nanti. Jadilah hamba Allah yang solehah, siapapun dirimu. Jadilah hamba Allah yang solehah, siapapun dirimu. Jangan pernah terfikir untuk mencari-cari jalan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya waktu lagi teman-teman saudariku sekalian. Dan hari ini kita akan bahas sampai di mahsyar nih ya. Sampai ketika sesudah tertiupnya sangkakala yang kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun, kata Allah. فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Apabila ditiup sangkakala yang kedua, sangkakala yang berikutnya. Ketika kemudian tertiup sangkakala yang berikutnya, sesudah sangkakala yang pertama ditiup, kemudian tidak ada kehidupan, semuanya mati. Termasuk yang meniup sangkakala itu sendiri, malaikat Israfil pun habis niup sangkakala tersebut, beliau kemudian mati. Di masa-masa tidak ada kehidupan sama sekali. Allah bertanya, limanil mulkul yawm, limanil mulkul yawm, siapa yang punya kekuasaan sekarang, siapa yang punya kerajaan sekarang, siapa yang punya pangkat dan kedudukan sekarang. Gak ada jawaban, semuanya mati, termasuk binatang, termasuk pepohonan, termasuk semua. Gak ada apapun yang hidup teman-teman sekalian. Allah kemudian menjawab sendiri, lillahil wahidul qahhar. Pemilik kehidupan ini adalah Allah, Al-Wahid, yang satu, yang esa, Al-Qahhar, yang maha kuat. Habis Allah Subhanahu wa taala kemudian di masa-masa seperti itu sendirian dalam kekuasaannya, sendirian dalam kerajaannya, sendirian dalam apapun yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah kemudian bangkitkan malaikat Israfil, diperintahkan kepadanya untuk meniup sangkakala sesudah Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan tempatnya. Yauma tubaddalul ard ghairal ard was samawat. Pada hari itu kata Allah dalam Al-Qur'an, tubaddalul ard ghairal ard, buminya diganti bukan bumi yang ini. Tanahnya diganti bukan tanah yang ini. Tanah yang kayak apa? Nabi Muhammad bercerita dalam hadisnya. Katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menceritakan, katanya baginda kita, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda.
Manusia dibangkitkan sesudah terjadinya hari kiamat ala ardin bayadha, di tanah yang putih. Tapi putihnya afra. Putihnya itu bukan putih bukan putih susu, bukan. Tapi putih yang keperak-perakan. Bayangin ini ya. Putihnya putih keperak-perakan. Laisa fiha mu'allamun li ahad. Pada saat tersebut Allah Subhanahu wa taala bikin buminya tersebut rata. Enggak ada bangunan, enggak ada lobang, enggak ada goa, enggak ada ceruk, enggak ada bukit, enggak ada naik turun, enggak ada, rata semuanya. Namanya padang mahsyar, tempat digiringnya orang-orang. Tanahnya ini bukan tanah yang bisa ditumbuhin pohon. Jadi tanahnya lebih keras, teman-teman saudaraku sekalian, gitu ya. Dan dia berwarna putih keperak-perakan. Pada ngebayangin, keren dong. Keren sih, kalau saja kamu dalam keadaan selamat hari itu. Keren sih, kalau kamu keadaannya juga dikerenkan hari tersebut. Keren, kalau hari itu kamu bersama dengan orang-orang keren. Teman-teman sekalian saya muliakan, akan tetapi jika pada hari itu wajahmu Allah legamkan, jika pada hari itu Allah jadikan keadaanmu tersungkur berjalan di atas kepalamu, jika pada hari itu Allah SWT jadikan kamu kepanasan hingga tertimbun dengan keringatmu sendiri, apaan kerennya teman-teman? Ya Allah, biar tempatnya bagusnya kayak gimana, kalau keadaan kita nggak bagus, nggak jadi bagus. Ini padang mahsyar nih. Ya Allah. Wa yubaddilul ard, yauma yubaddilul ard ghairal ard. Pada hari itu buminya dibikin sama Allah Subhanahu wa taala, bukan bumi yang ini. Gantiin dulu sama Allah. Gantiin buminya, was samawat, termasuk langitnya. Kalau langitnya gimana? Dideketin jaraknya, tapi mataharinya hilang, bulannya hilang, nujumnya hilang, bintang-bintangnya hilang, teman-teman sekalian. Nggak ada apa-apaan di langit. Yang ada adalah panas. Panasnya matahari dideketin, tapi cahayanya dihilangin. Itu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaumatuk wasyams. Hari itu mataharinya dibuat kayak setrikaan. Kayak setrikaan, panas tapi nggak ada cahayanya. Jadi gelap, teman-teman saudaraku sekalian, gelap remang-remang sore itu loh. Kayak gitu keadaannya, surem. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan. Allah kemudian bangkitkan malaikat Israfil, ditiupkanlah sangkakala. Habis ditiupkan sangkakala, semua manusia kemudian tumbuh bareng-barengan padang mahsyar. Desek-desekan, rame-ramean. Waduh, tingginya sama semuanya. Tingginya sama semuanya. Kayak tingginya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Lebih tinggi, dalam sekitar 50-an ini nih, apa namanya, dirok ya, 50 dirok, saudaraku sekalian. Satu dirok itu sekitar setengah meter. Kalau 50 dirok berarti sekitar 25 meteran. Itu tingginya manusia pada saat-saat seperti itu. Umurnya juga kira-kira sama. Umur di akhirat tuh nggak ada yang jadi lebih tua, nggak ada yang jadi lebih muda, kecuali yang meninggal dunia sebelum balik. Nah itu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai wildanun mukhalladun, sebagai wildan, pelayan-pelayan surga, anak-anak surga, mukhalladun, yang dikekalkan mudanya, jadi kecil terus gitu.
Jadi sekalian saya muliakan, tapi manusia yang sempat menjalani masa-masa dewasa, masa-masa balik, sesudah balik, walaupun baru balik seminggu teman-teman saya sekalian, ataupun orang yang menjalani masa tua sampai dengan di atas 100 tahun sekalipun, nanti di hari akhiratnya umurnya disamain. Berapa tuh? Salasa wa salasin, dalam sekitar umur 33 tahun. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya sama seorang perempuan tua, Rasul, doain saya biar masuk surga. Kata Nabi, maaf po, di surga kagak ada nenek-nenek. Di surga di akhirat nggak ada nenek-nenek, teman-teman saya sekali, nggak ada. Jadi nenek-nenek nggak masuk surga. Maaf ya nek. Kata nenek-neneknya, nggak merasa, saya masih baru 27 tahun. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi itu di akhirat umurnya orang semua sama rata, tingginya orang kurang lebih semuanya sama juga. Untuk pembalasan yang memang sama rata, pembalasannya disesuaikan dengan amal ibadah masing-masing, disesuaikan dengan iman masing-masing, disesuaikan dengan kehidupan waktu di dunianya masing-masing, dan tentu saja disesuaikan dengan hati waktu hidup di dunianya masing-masing. Dengan hati yang sama, teman-teman saudariku sekalian, kita akan datang ke padang mahsyar nanti. Hati yang sama gitu tuh. Makanya yang paling beruntung di akhirat tuh yang datang dengan bawa cinta. Bawa cinta sama Allah, bawa cinta sama Rasulullah, bawa cinta sama orang-orang soleh. Itu tuh dia. Makanya katanya Nabi Muhammad SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan di hari akhirat nanti ma'aman ahab, bersama dengan orang yang dia cinta. Bukan bersama dengan orang yang ibadahnya sama. Enggak, teman-teman sekalian. Enggak. Bukan bersama dengan orang yang ibadahnya sama. Karena kita sama Nabi Muhammad ibadahnya mah jauh banget. Kita sama guru-guru kita ibadahnya jauh banget. Kita sama orang-orang soleh di atas kita ibadahnya jauh banget. Akan tetapi Nabi Muhammad bercerita, kita di hari akhirat nanti dikumpulkan dengan yang kita cinta. Ya Allah, senang bener. Asli ini hadis nih pencerahan banget bagi orang-orang yang ngerti. Bagi yang nggak ngerti sih biasa-biasa aja dengernya. Tak kayak bagi yang ngerti, teman-teman sekalian, ini hadis pencerahan banget. Karenanya wajar kalau sahabat tuh sampai bilang sesudah Nabi Muhammad berkata hadis yang seperti itu, karena sahabat bilang, ma farihna ba'dal Islam aktsar min hadal hadis. Nggak ada hal yang lebih membahagiakan kami sesudah Islam. Maksudnya yang pertama yang paling membahagiakan adalah iman dan Islam. Yang kedua hadis ini, katanya mereka. Tidak ada yang lebih dapat membahagiakan kami sesudah Allah karuniakan Islam daripada hadis ini. Kenapa? Karena saudaraku sekalian, kita ibadah, kalau hitungannya di hari akhirat tuh cuman ibadah doang. Kita ibadah satu nggak bisa banyak kayak mereka. Betul nggak? Apalagi zaman sekarang sibuk. Sibuk apa enggak? Sibuk bener, jalanan macet, ya nggak? Itu sibuk nih. Sibuk makan. Alhamdulillah. Sibuk tidur, sibuk nganggur, sibuk males. Sibuk nganggur tuh lawanan ya. Saya sekarang lagi sibuk apa? Sibuk nganggur. Teman-teman saya sekalian, kesibukan kita kan banyak. Ngurusin suami, ngurusin anak, ya enggak? Ngurusin handphone. Ruwet, saudara sekalian. Nah ini nih, kalau buat nyamain ibadah putus asa kita. Kalau buat nyamain akhlak, aduh apalagi. Putus asa nggak mau nyamain akhlak? Putus asa. Mau nyamain ibadah putus asa, nyamain akhlak putus asa. Sekedar nyamain rasa hati, sekedar nyamain perilaku, sekedar nyamain cara ngomong. Ya ampun, susah bener. Susah bener. Nabi nggak pernah bohong, kita gampang bohong. Nabi ngomongnya dikit, tapi padat. Kita ngomong panjang, kagak ada guna.
Jauh banget ya Allah, ya Allah. Terus gimana nih teman-teman sekalian? Tuh ada Nabi Muhammad ngasih bisyarah teman-teman sekalian, ngasih kabar gembira, seindah-indahnya kabar gembira. Apa tuh? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Yuhsyar artinya digiring di padang mahsyar. Nanti kamu bukan sama orang yang ibadahnya sama, bukan sama orang yang perbuatannya sama, bukan sama orang yang akhlaknya sama, bukan sama orang yang rasa hatinya sama, cara ngomongnya sama, bukan sama orang yang tinggalnya samaan. Enggak, kata Nabi, kamu bakal di mahsyar nanti. Yuhsyar, digiring di padang mahsyar, ma'aman ahab, bersama dengan seseorang yang kamu cinta. Hati-hati sama rasa cinta, hati-hati sama kecondongan hati. Ia tidak bisa membohongi siapapun. Sekaligus sekalian saya muliakan, kepada siapa hatimu berlabuh, kepada siapa hatimu condong, kepada siapa hatimu cenderung, kepada siapa hatimu kalau ketemu enggak ada paksaan, kepada siapa hatimu ketika ketemu hatimu berbunga-bunga, kepada siapa hatimu ketika ingat seseorang hatimu rasanya berdebar-debar, kepada siapa air matamu kala rindu ia keluar. Teman-teman sekalian, gak bisa bohongin. Bahkan guru kami Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, andai ada seseorang meninggal saat sedang tawaf, bahkan mungkin di dalam Ka'bah sekalipun, Allah tidak akan kumpulkan dia kecuali dengan yang dia cinta. Kalau dia cintanya sama Yahudi, dikumpulin sama orang Yahudi, mau matinya tengah Ka'bah sekalipun. Kalau dia cintanya sama seorang yang non muslim, teman-teman sekalian, bakal dikumpulin bersama dengan mereka. Hati-hati sama rasa cinta, hati-hati sama rasa cinta, hati-hati sama rasa cinta. Anak-anakmu ajarkan kepada siapa seharusnya mereka harus mengidolakan. Bagi tahu kepada orang di sekeliling, teman-teman sekalian. Dan membagi tahu itu nggak bisa kalau kamunya nggak punya rasa yang sama. Ia hanya sekedar pengetahuan. Kalau yang kamu bagikan adalah pengetahuan, tapi jika yang kamu bagikan adalah rasa, maka hanya akan bisa kamu bagikan rasa tersebut kepada orang yang punya rasa yang sama. Sedikit sekalian saya muliakan, hadis itu yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Sedikit sekalian saya muliakan, ditanyakan oleh seorang A'rabi. Siapa itu A'rabi? Orang dari dusun, dari kampung. A'rabi ini teman-teman sekalian banyak, beberapa orang. Ada di antara mereka yang serius, ada di antara mereka yang suka bercanda, tapi persamaan mereka sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya tapi kebanyakannya miskin, gitu ya. Ada yang berpendidikan, kebanyakannya bodoh, sedikit sekalian. Tapi bersama dengan mereka semuanya ini ada satu kesamaannya. Apa tuh? Polos-polos. Polos-polos teman-teman sekalian. Sampai para sahabat tuh kalau ada orang A'rabi datang, pada demen, pada seneng. Kenapa gitu? Kalau para sahabat sama Nabi sungkan, tapi orang-orang A'rabi ini sama Nabi Muhammad kurang sungkannya. Kenapa? Polos itu tadi. Orang polos kan, polos aja gitu kan. Pernah kenal orang polos gak? Pernah, siapa? Saya katanya gitu. Merasa dirinya ya. Sedikit sekalian saya muliakan, ini nih mereka nih, polos-polos gitu orangnya. Jadi suka mengutarakan apapun yang mereka rasakan dalam hati. Antara zahir sama batin sama aja gitu. Nggak ada yang diumpetin, nggak ada yang diiniin gitu kan. Makanya ada ceritanya A'rabi kencing di masjid kan gitu kan. Nabi nggak marahin dia gitu, tapi sahabat yang lain kan udah pada pegel semuanya gitu kan ya. Ada ceritanya A'rabi ikutan sholat sama Nabi, baru dapat pelajaran kalau ada orang bersin dijawabin, gitu kan.
Dia baru denger nih pelajarannya. Kalau kamu bersin, sunnah baca alhamdulillah. Kalau kamu dengar orang bersin, sunnah baca yarhamukallah. Dia lagi seneng sama pelajaran itu. Sholat barengan menabi. Tengahan sholat ada yang bersin. Wah ampun, pelajarannya belum sampai titik. Gitu ya. Jadi pokoknya dia begitu dapat pelajaran kayak begitu diamalin biar kata tengah sholat juga. Begitu dia kedengaran ada suara orang bersin, dia langsung yarhamukallah. Bangga pula dia. Dia jawabnya tuh dengan bangga gitu, kayak yang gue udah bisa gitu. Sebelah kayak ngelirik gitu loh.